Di negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup aman, terlindungi, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun kenyataannya, di balik hiruk-pikuk kehidupan masyarakat, masih ada bentuk pelanggaran yang kerap terjadi. Kekerasan seksual. Dalam kondisi tertentu, ketika masyarakat berada pada titik yang paling rentan, risikonya justru dapat meningkat berkali-kali lipat. Salah satu kondisi tersebut ialah situasi bencana alam. Ketika bencana terjadi, struktur sosial berubah, mekanisme perlindungan melemah, dan ruang aman bagi banyak orang menjadi hilang. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan seksual berada di angka 26.596 kasus. Kemudian tahun 2023 berjumlah 28.616 kasus. Sementara pada tahun 2024, angkanya bertambah menjadi 30.824 kasus. Dan pada tahun 2025 hingga 15 Desember 2025 terdapat 23.413 jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia. Untuk memahami kondisi ini secara lebih mendalam, terutama dari perspektif profesional yang menangani langsung isu psikososial dan gender, kami melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten di bidang ini, yaitu Ibu Livia Iskandar, selaku PLT Direktur Eksekutif Pulih. Tentu saja kekerasan seksual adalah tindakan yang menyasar secara seksual, baik itu secara non-fisik maupun sampai fisik. Dalam konteks bencana alam itu tentu saja kita melihat bahwa karena situasinya serba mendadak dan itu serba mendadak membuat orang jadi terkejut dan dalam keadaan harus melarikan diri, misalnya seperti yang kemarin banjir ini, begitu sehingga pasti kan dempet-dempetan dan akan memang diperlukan adanya suatu perlindungan khusus ya bagi terutama bagi perempuan, anak, disabilitas dan lansia agar tidak terjadi kekerasan seksual. Bentuknya menurut saya berbeda gitu karena tadi kan bisa mengintip gitu ya karena semuanya serba darurat gitu, misalnya nggak tertutup dengan rapat sih kamar mandinya gitu, terus dalam situasi harus berebutan makanan atau harus mencari air bersih dan ke MCK yang tempatnya jauh. Kalau misalnya jadi memang diperlukan mekanisme perlindungan, misalnya tidak hanya sendiri gitu, kalau pergi mengambil misalnya anak perempuan itu harus beberapa orang gitu, mereka jadi saling menjaga, jadi ada sistem body system gitu, penting itu untuk supaya menghindari orang-orang yang kemudian berniat jahat, berniat buruk dalam situasi darurat. Kekerasan berbasis gender ini, kekerasan ini adalah diskriminasi gender yang paling parah gitu ya, dimana kemudian memang perempuan dan anak karena soal tadi ya relasi kuasa dan ini ya soal relasi kuasa menjadi hal yang penting, relasi kuasa, kemudian soal tadi soal persetujuan, soal konsen, soal pemaksaan dan sebagainya, dan karena ada relasi kuasa ini itu yang kemudian lebih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi laki-laki pun bisa menjadi anak laki-laki misalnya ya, anak laki-laki itu juga sering menjadi korban kekerasan seksual karena masalah relasi kuasa yang tidak seimbang ini yang kemudian itu digunakan misalnya dari guru kepada anak, dosen kepada mahasiswi gitu, orang tua terhadap anak, suami terhadap istri. Lebih rentan, makanya perlu ada ruang aman khusus bagi perempuan, anak, disabilitas dan lansia gitu ya. Disabilitas juga seringkali perempuan disabilitas ditarget karena disabilitasnya gitu, karena misalnya yang tuli bisu karena nggak bisa, tidak keluar suara gitu ya, sehingga mereka kemudian seringkali ditarget ya karena kedisabilitasannya gitu. Makanya memang perlu ada perlindungan khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama di konteks kebencanaan, di mana memang semuanya kan serba ini ya, semuanya serba tidak ini ya, sulit gitu, misalnya untuk mengambil air itu bisa harus jalan jauh misalnya, untuk mencuci dan untuk mencuci baju, mencuci dan sebagainya. Jadi memang perlu dikembangkan suatu dalam konteks bencana untuk pengungsian sementara, terutama itu ada standar-standar internasional ya, standar SFIR gitu. Contohnya seperti tentunya kalau misalnya konteksnya adalah dalam pengungsian ya, misalnya pengungsian begitu apabila
karena misalnya di fasilitas publik, misalnya di tempat yang berdempet-dempetan satu keluarga bisa bersama-sama, nggak hanya satu keluarga saja maksud saya, terus tidak ada sekat-sekat dan sebagainya, nah itu bisa terjadi kekerasan seksual di mana kemudian terjadi pemaksaan atau yang tidak diberikan persetujuan ya soal konsen ini jadi penting. Dan kemudian yang bisa terjadi apabila misalnya tempat MCK-nya itu agak jauh gitu ya, dan tanpa penerangan yang memadai gitu, sehingga kemudian harus pergi ke MCK itu jauh yang, dan ini perlu diberikan penerangan yang cukup begitu, dan dibuat sesuai dengan kebutuhan juga. Nah ini kebetulan kami juga sedang merancang satu program untuk Sumatera Utara. Nah itu yang juga kami tekankan adalah bahwa harus ada ruang aman dan kebutuhan khusus itu bagi perempuan, misalnya soal yang perempuan hamil, menyusui, anak balita, dan kemudian perempuan yang menstruasi dan sebagainya, itu kan perlu untuk dekat dengan tempat tadi ya, tempat MCK-nya gitu. Nah itu yang seringkali yang menjadi permasalahan adalah tempat MCK ini, karena bisa diintip, bisa misalnya hanya sehelai kain yang yang tidak memadai untuk menutup. Jadi memang sangat rentan sekali, kecuali memang dibuat secara khusus dan diberikan perlindungan secara khusus. Ya, hambatannya lebih untuk ini sih, memastikan, karena banyak kan juga terkait dengan infrastruktur tadi, karena kan dalam situasi darurat gitu kan, perlu ada sekat-sekat antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, bahkan dalam satu keluarga juga harus ada sekat-sekat antara anak-anak dan ibu bapaknya gitu. Nah kalau misalnya semuanya campur itu kan kemudian itu juga berbahaya gitu, karena yang kemudian patut dicatat dan sangat menyedihkan sebenarnya itu adalah bahwa banyak pelaku kekerasan seksual, nah ini tidak hanya dalam konteks bencana saja ya, itu pelakunya adalah orang-orang yang dikenal. Oleh karena itu kita perlu untuk ada perlindungan ekstra gitu, supaya misalnya pada saat tidak ada penyekat-penyekat tadi, misalnya dalam situasi darurat, itu kemudian tidak anaknya sendiri misalnya menjadi korban gitu, tidak dalam situasi bencana saja itu terjadi gitu, apalagi dalam situasi bencana di mana tadi semuanya serba kurang, serba minim, serba darurat. Ya ini memang sulit ya, dalam arti kata kita mengajak korban untuk melapor, tetapi itu juga bukan proses yang mudah seringkali. Untuk melapor itu membutuhkan keberanian dan membutuhkan support system yang baik gitu ya. Nah kita bisa bayangkan kalau itu adalah peristiwa incest, misalnya pelakunya adalah ayahnya sendiri, misalnya ayah kandungnya atau ayah tirinya, terus kemudian bagaimana seorang misalnya ibunya tidak mendukung pelaporan tersebut, karena misalnya malah nyala-nyalain anaknya. Nah ini juga terjadi ya. Kenapa kamu mau laporin bapak kamu sendiri gitu? Kamu mau bapakmu masuk penjara ya. Nah ini memang menurut saya makanya saya sebut tadi yang menjadi faktor penting itu adalah bahwa ternyata pelaku itu adalah orang-orang dekat. Nah ini akan membuat lebih sulit lagi untuk melaporkan, terutama kalau si anak tidak mendapatkan dukungan dari ibunya atau keluarga besarnya, malah disalah-salahin gitu ya. Iya, jadi bahwa perempuan dan anak disabilitas dan lansia adalah kelompok rentan yang perlu diberikan perlindungan baik dalam situasi normal, apalagi dalam situasi bencana. Nah, soal pencegahan ini menjadi penting untuk tidak membebankan hanya pada perempuan. Seringkali disampaikan gitu kan, perempuan harus bisa bela diri, harus menjaga dirinya. Padahal yang salah sebenarnya bukan perempuan, tetapi adalah pada pelaku yang memang mayoritas adalah laki-laki. Sehingga perspektifnya adalah ya kita perlu untuk menanamkan perspektif ya, pencegahan ini menanamkan perspektif pada anak laki-laki, mulai dari anak sampai laki-laki dewasa, tentang pentingnya untuk menghargai, tidak melanggar hak perempuan gitu, untuk saling menghargai dan kemudian saling melindungi gitu, karena nggak bisa juga kita, dan ini juga seringkali kan dituduhkan bahwa ini seperti melawan laki-laki, bukan melawan, bahwa faktanya memang mayoritas pelaku adalah laki-laki, sehingga perlu ada transformasi dalam cara berpikir dari banyak orang ya, terutama laki-laki, tentang masalah pelanggaran hak ini, masalah saling menghargai ini, sehingga bisa bersama-sama menghapus kekerasan. Ruang aman, pemenuhan kebutuhan khusus, penataan hunian sementara yang berperspektif korban, serta sistem saling menjaga menjadi kunci untuk mencegah kekerasan seksual di tengah krisis.
Di saat yang sama, keberanian korban untuk bersuara harus disambut dengan dukungan, pendampingan, dan sistem pelaporan yang berpihak pada korban, termasuk melalui payung hukum seperti Undang-Undang TPKS. Lebih dari itu, seperti ditekankan oleh Ibu Livia, pencegahan tidak boleh dibebankan kepada korban. Yang perlu diubah adalah cara kita memandang relasi, kuasa, dan kemanusiaan. Menanamkan nilai saling menghormati, menolak diskriminasi, dan melindungi yang rentan adalah tanggung jawab bersama.